Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu tentang Undang-Undang ITE bab 7 pasal 27 sampai 37, yaitu perbuatan yang dilarang. Yang dikerjakan oleh saya sendiri, Muhammad Abiyajid Al-Bustami dengan NIM 003, dan teman saya Muhammad Subhan Juliananta dengan NIM 011, dan juga Hafiz Rizwan Adinanta dengan NIM 023. Ya, kita lanjut ke slide selanjutnya. Undang-Undang ITE. Apa itu Undang-Undang ITE? Yaitu Undang-Undang ITE dipersepsikan sebagai cyber law di Indonesia yang diharapkan bisa mengatur segala urusan dunia internet, yaitu cyber, termasuk di dalamnya memberikan punishment terhadap pelaku cybercrime. Lanjut, bab 7 pasal 27 sampai 37. Pasal 27 tentang asusila, perjudian, pengkhianaan, pemerasan. Pasal 28 tentang berita bohong dan menyesatkan, berita kebencian dan permusuhan. Pasal 29 yaitu ancaman kekerasan dan menakut-nakuti. Pasal 30 akses komputer pihak lain tanpa izin atau tracking. Pasal 31 penyadapan, perubahan, pengalian informasi. Pasal 32 yaitu pemindahan, perusakan dan membuka informasi rahasia. Pasal 33 virus, membuat sistem tidak bekerja atau DOS. Pasal 35 menjadikan seolah dokumen otentik phishing. Lanjut, perbedaan Undang-Undang ITE sebelum amandemen dan sesudah diamandemen. Poin pertama, untuk menghindari multi tafsir terhadap ketentuan larangan mendistribusikan, mentransmisikan, dan memungkinkan informasi elektronik dapat diakses yang mengandung penghinaan atau pencemaran nama baik. Pada ketentuan pasal 27 ayat 3 dilakukan 3 perubahan sebagai berikut. Bagian A, menambahkan penjelasan terkait istilah mendistribusikan, mentransmisikan, atau memungkinkan informasi elektronik dapat diakses. Bagian B, menegaskan bahwa ketentuan tersebut adalah delik aduan, bukan delik umum. Bagian C, menegaskan bahwa unsur pidana pada ketentuan tersebut mengacu pada ketentuan pencemaran nama baik dan fitnah yang diatur dalam KUHP. Lanjut slide selanjutnya. Yang kedua, menurunkan ancaman pidana dengan 2 ketentuan, yakni A, pengurangan ancaman pidana penghinaan atau pencemaran nama baik dari pidana penjara paling lama 6 tahun menjadi 4 tahun, sementara penurunan denda dari paling banyak 1 miliar menjadi 750 juta. B, pengurangan ancaman pidana pengiriman informasi elektronik berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti dari pidana penjara paling lama 12 tahun menjadi 4 tahun. Pun begitu dengan denda yang dibayarkan dari paling banyak 2 miliar menjadi 750 juta. Lanjut. Ketiga, melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi terhadap 2 ketentuan sebagai berikut. A, mengubah ketentuan pasal 31 ayat 4 yang semula mengamanatkan pengaturan tata cara intersepsi atau penyadapan dalam peraturan pemerintah menjadi dalam undang-undang. B, menambahkan penjelasan pada ketentuan pasal 5 ayat 1 dan ayat 2 mengenai beberapa informasi elektronik atau dokumen elektronik sebagai alat bukti hukum yang sah. Keempat, menambah ketentuan mengenai right to be forgotten atau hak untuk dilupakan pada ketentuan pasal 26 sebagai berikut. A, setiap penyelenggara sistem elektronik wajib menghapus informasi elektronik yang tidak relevan yang berada di bawah kendalinya atas
permintaan orang yang bersangkutan berdasarkan penetapan pengadilan. Setiap penyelenggara sistem elektronik wajib menyediakan mekanisme penghapusan informasi elektronik yang sudah tidak relevan. Pertama, menyangkut tafsir atau alasan amandemen Undang-Undang ITE pada bab 7 pasal 27 sampai 37. Pertama, menyangkut tafsir atau pasal 5 terkait dokumen elektronik sebagai bukti hukum yang sah di pengadilan. Undang-Undang ITE yang baru mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan dokumen elektronik yang diperoleh melalui penyadapan intersepsi tanpa seizin pengadilan tidak sah sebagai bukti. Alasan amandemen Undang-Undang ITE pada bab 7 pasal 27 sampai 37. Kedua, menyangkut pemotongan masa hukum denda. Ancaman hukuman penjara diturunkan dari paling lama 6 tahun menjadi 4 tahun. Dengan demikian, berdasarkan pasal 21 KUHP, tersangka selama masa penyidikan tak boleh ditahan karena hanya disangka melakukan tindak pidana ringan yang ancaman hukuman penjara di bawah 5 tahun. Di kasus Undang-Undang ITE pada bab 7 pasal 27 sampai 37 akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Muhammad Subhan. Ya, saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok kita. Studi kasus UU ITE pada bab 7 pasal 27 sampai 37. Pasal 27 ayat 3, penanganan seorang pengguna media sosial atas konten yang diunggah kini tengah menjadi perhatian nasional. Florence Siombing, mahasiswa S2 Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, harus mendekam di sel Polda DIY usai dilaporkan menghina masyarakat Yogyakarta di akun pet miliknya. Florence dijerat pasal 27 ayat 3 terkait informasi elektronik yang dianggap menghina dan mencemarkan nama baik. Perbuatan yang dilarang atau pasal 27 ayat 3 yang berbunyi dengan setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diakses informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik. Selanjutnya, pasal 29. Menurut Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Saud Usman Nasution, Selasa 21 Februari, pelaku berinisial BA berhasil mengakses surat elektronik korbannya. Di dalam salah satu folder surat elektronik tersebut ternyata berisi foto-foto pribadi korbannya. Lalu pelaku meminta uang 500.000 dan mengancam akan menyebarluaskan foto-foto itu melalui media sosial, kata Saud. Korban nyaris saja memenuhi permintaan pelaku, namun korban yang seorang warga negara asing ini memilih melaporkan kasus ini ke Bareskrim Polri pada 6 Februari 2012 lalu. Penyidik Unit Kejahatan Dunia Maya atau Cybercrime Bareskrim Polri segera menyelidiki kasus ini. Pasal 29 menyebutkan bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang berisi ancaman, kekerasan, atau menakut-nakuti yang ditunjuk secara pribadi. Kemudian pasal 30 ayat 3. Kasus ini terjadi hari Rabu 17 April 2004. Dani Firmansyah, 25 tahun, seorang konsultan teknologi informasi TI pada PT Dana Reksa di Jakarta, berhasil membobol situs milik KPU di http://tnp.kpu.go.id dan mengubah nama-nama partai di dalamnya menjadi nama unik seperti Partai Kolor Hijau, Partai Mbah Janbon, Partai Jambu, dan lain sebagainya. Dani menggunakan teknik SQL injection. Pada dasarnya, teknik tersebut adalah dengan cara mengetikkan string atau perintah tertentu di address bar browser untuk menjebol situs KPU. Kemudian Dani tertangkap pada Kamis 22 April 2004. Pasal 30 ayat 3 berbunyi sebagai berikut. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan atau sistem elektronik dengan cara apapun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengaman
Kemudian pasal 31 ayat 2. Polda DI Yogyakarta menangkap 5 karder dan mengamankan barang bukti bernilai puluhan juta yang didapat dari merchant luar negeri. Begitu juga dengan yang dilakukan mahasiswa sebuah perguruan tinggi di Bandung, Y. alias Sam. Akibat perbuatannya, selama setahun, beberapa pihak di Jerman dirugikan sebesar 15.000 DM atau sekitar 70 juta ribu rupiah. Para karder beberapa waktu lalu juga menyadap data kartu kredit dari 2 outlet pusat pembelanjaan yang cukup terkenal. Perbuatan yang dilarang atau pasal 31 ayat 2 yang berbunyi setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atas transmisi informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang tidak bersifat publik dari ke dan di dalam suatu komputer dan atau sistem elektronik tertentu milik orang lain, baik yang tidak menyebabkan perubahan apapun maupun yang menyebabkan adanya perubahan, penghilangan, dan atau penghentian informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang sedang ditransmisikan. Pasal 32 ayat 1. Isu penyadapan yang dilakukan oleh Australia terhadap pejabat tinggi negara menjadi pemberitaan yang panas. Hal tersebut menjadi masalah penting di dalam negeri. Hubungan Indonesia dan Australia kembali lagi menghadapi ujian berat. Pemerintah Indonesia dibuat kesal karena Australia tidak menerapkan dan tidak membantah soal penyadapan yang diungkap media massa dari hasil bocoran Edward Snowden, mantan kontraktor Badan Intelijen AS, NSA, yang tengah menjadi buronan Washington dan kini menetap di Rusia tersebut. Perbuatan yang dilarang, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun, mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dari atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik pribadi. Ya, presentasi selanjutnya akan dilanjutkan teman saya yang bernama Hafiz. Sekian dari saya. Terima kasih. Studi kasus UU ITE pada bab 7 pasal 27-37 selanjutnya, yaitu pasal 34. Pihak kepolisian melakukan penggerebekan di sebuah rumah yang ada di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Saat penggerebekan, polisi menemukan 3 kotak cokis isi ganja, sedangkan pelakunya berhasil lolos. Wakapolres Jakarta Selatan AKBP Surawan mengatakan pihaknya mendapatkan laporan akan adanya penjualan cokis isi ganja yang biasa diedarkan di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan melalui media internet. Perbuatan yang dilarang yaitu setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, menjual, menggandakan, untuk digunakan, mengimpor, mendistribusikan, menyediakan atau memiliki. Selanjutnya yaitu pasal 35. Pada tahun 2001, internet banking diributkan oleh kasus pembobolan internet banking milik Bank BCA. Kasus tersebut dilakukan oleh seorang mantan mahasiswa ITB Bandung dan juga merupakan salah satu karyawan media online satunet.com yang bernama Stephen Haryanto. Anehnya, Stephen ini bukan insinyur elektro maupun informatika, melainkan insinyur kimia. Ide ini timbul ketika Stephen juga pernah salah mengetikkan alamat website. Kemudian dia membeli domain internet dengan harga $20 yang menggunakan nama dengan kemungkinan orang-orang salah mengetik dan tampilan yang sama persis dengan situs internet banking Bank BCA. Perbuatan yang dilarang, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengerusakan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik dan atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik. Selanjutnya pasal 36. Prita Mulyasari adalah seorang ibu-ibu rumah tangga, mantan pasien Rumah Sakit Omni Internasional Alam Sutra Tangerang.
saat dirawat di rumah sakit tersebut, Prita tidak mendapatkan kesembuhan, namun penyakitnya malah bertambah parah. Pihak rumah sakit tidak memberikan keterangan yang pasti mengenai penyakit Prita, serta pihak rumah sakit sedikit pun tidak memberikan rekam medis yang diperlukan oleh Prita. Kemudian Prita Mulyasari mengeluhkan pelayanan rumah sakit tersebut melalui surat elektronik yang kemudian menyebar ke berbagai mailing list di dunia maya. Akibatnya pihak rumah sakit Omni Internasional marah dan merasa dicemarkan. Perbuatan yang dilarang, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 sampai dengan pasal 34 yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain. Selanjutnya terakhir pasal 37, peretasan ke situs Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI masih terasa segar diingatan banyak orang, terutama para gamer. Pasalnya serangan ini dilatar belakangi dukungan KPAI terhadap pemblokiran 15 game, perbuatan yang dilarang. Setiap orang dengan sengaja melakukan perbuatan yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 sampai dengan pasal 36 di luar wilayah Indonesia terhadap sistem elektronik berada di wilayah yudisi Indonesia. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf atas kesalahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.